Oke, pemirsa Batik TV, kita kembali ke Nyambung Raos, Sang Soyo Dalu, Sang Soyo Gayeng. Semakin malam, semakin indah saja kita bisa menikmati dan menggali makna yang tersirat di dalam tema malam hari ini. Wanita sejati, yo sejati nih wanita, yo wanita sejati. Nah, kita ingin tahu sejatinya itu bagaimana. Dan malam ini luar biasa Batik TV kedatangan tamu yang sangat istimewa, meskipun beliau adalah sebetulnya kembali ke rumah sendiri buat yaitu Ibu Eni. Ibu Eni ini dulu teman sekolah saya. Saya tahu beliau itu tahu kalau saya seneng, Bu, tapi dianya senep. Jadi sayanya seneng, dianya seneng. Jadi akhirnya nggak nyambung deh, nggak nyambung raos, akhirnya putus raos gitu kan. Nah, saya Bu Eni ini dulu kuliahnya di Undip ya, Bu. Betul. Sempat bekerja setelah lulus ya, tapi setelah bekerja kecantol begitu ya, atau dicantolin atau bukan. gimana? Jadi setelah lulus, Ya. saya menikah dulu. Oh ya. Di Jakarta, kebetulan saya diterima jadi dosen. Oh ya, ya. Ya, dosen Ibu di dosen ya. perguruan tinggi. Iya. Kemudian, nah ini sempat jadi dilema pada saat saya mempunyai pekerjaan dan kedudukan yang sudah agak lumayan dan Iya. saya menikmati, ternyata suami harus pindah ke luar kota, Oh, iya, pindah iya. dinas, Iya, iya. dinas. Mau tidak mau saya harus mengikuti. Di situ saya bimbang Iya. antara ikut atau tidak, melepaskan karir atau Atau mengikuti mengikuti suami. suami. Akhirnya banyak yang memberikan nasihat karena anak-anak sedang sangat Sekolah, membutuhkan ya. figur seorang ayah. Iya. Kalau sampai nanti satu di Jakarta, satu di daerah lain, bagaimana ke depannya mereka, faktor psikologis dan sebagainya. Akhirnya saya berpikiran bahwa walaupun saya tidak menjadi bekerja, Iya. tetapi dengan saya mengikuti suami pindah keluar kota dan mendidik anak-anak, itu juga merupakan suatu pekerjaan Iya. ataupun suatu Ya menjadi dosen juga begitu kan? ya. Menjadi dosen juga. Kalau Jadi boleh, anak-anak- iya, kalau boleh tahu, suami itu kalau orang Solo mengatakan ngastonya di mana itu, Mas? Ya, kebetulan suami dinasnya di Polri. Oh, Ya, di punya pistol itu. Nggih, 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 nggih. Oh, di Ya. Polri ya, makanya terus sering mutasi begitu dari Betul. satu Jadi daerah pada ke saat daerah kami lain. mau nikah pun saya sudah diberitahukan bahwa nanti kamu akan dibawa kemana-mana, kira-kira bagaimana, Ya. sanggup nggak, atau kamu lebih senang ke karir ini dan sebagainya. Jadi konsekuensinya karena memang harus seperti itu, ya saya harus mengikuti. Harus memilih. Iya. Ya, Harus betul. memilih. Dan Harus sekarang, Itulah wanita sejati. nah inilah wanita sejati, Putus. Iya, Ya, betul. Bu Guru, Bu Dosen, wah ini Bu Superwoman. Terus sekarang apakah sudah menjadi terminal terakhir pekerjaan suami ada di mana atau masih ada kemungkinan mutasi lagi? Saya kira sampai dengan sebelum memasuki masa pensiun, Iya. Iya. suami saya masih kemungkinan bisa dipindahkan kemanapun. Iya. Perintah dari Atasan. Atasan, iya. betul. Ya, saya dengar, mudah-mudahan ini bukan kabar burung, Iya. Tapi andai saja burung yang cendrawasih yang ini, bahwa Bapak Pak Eni, Pak Sinten? Haidir. Oh, Pak Haidir ini Iya. sekarang sudah menyandang predikat bintang jenderal. Alhamdulillah. Betul begitu ya, Bu Mira? Alhamdulillah. Dan ini tidak mudah karena sekian banyak polisi mesti hanya pilihan beberapa orang yang akan menyandang bintang. Begitu juga tentara, angkatan laut, angkatan udara maupun angkatan darat, untuk menjadi bintang itu tidak mudah. Seleksinya sangat ketat. Dan seleksi yang sangat ketat itu tidak mungkin bisa dicapai hanya otak dan otot saja, tetapi mesti ada sentuhan dari Kartini sejati. Nah, ini tidak akan pernah lepas itu dari peran seorang wanita yang menjadi wanita sejati malam ini. Mungkin saya bisa diberi kami ya, semua pemirsa juga bisa diberi tahulah agar bisa menginspirasi bagaimana sih mendampingi seorang suami agar bisa mencapai ke puncak karir. Monggo, Pak. Sebelum saya jawab, saya pindah duduk yang ini. Oh, boleh. Wah, boleh duduk dan boleh makan dulu, jadi untuk bisa menambah durasi. Nggih, nggih. Monggo, Jadi monggo. begini, saya tuh memang kalau sebetulnya bisa berkarir, Ya. tapi karena saya lebih mengedepankan
nomor satu tetap harus kepala keluarga. Iya, iya. Jadi saya ini istilahnya double gardan ya Bu ya. Jadi saya gardan yang kedua ini sifatnya hanya Mendorong. dan melengkapi. Iya, Jadi saya buat bagaimana agar si suami ini menjadi nyaman dan betah nyaman bekerja dan betah ya, artinya dia tidak harus berpikir di rumah bagaimana anak saya, bagaimana. Jadi sudahlah, pokoknya suami pikirkan karir, pikirkan pekerjaan, biar urusan yang lainnya saya yang urus, termasuk anak dan sebagainya. Dan saya tidak bisa lain hanya menyertainya dengan doa. Jadi nggak keron Pak Oh istilahnya. cari Pekalongan, benar bisa ngomong keron Bu ya. Jadi begini, apakah itu berarti sang suami tidak disibukkan untuk beli sarapan umpamanya? Kalau orang Pekalongan kan gitu, saya juga begitu, beli sarapan kalau pagi habis sholat subuh itu makan sendiri tapi bawa sarapan juga. Jadi apakah itu sudah menjadi pokoknya Bapak ojo repot-repot khusus ke situ sementara semua ditekel saya begitu? Ya, alhamdulillah selama ini kita secara alami saja berjalan itu berbagi. Kalau kira-kira masalah yang kecil-kecil bisa saya tangani sendiri, saya akan tangani. Tapi kalau saya sudah tidak mampu, otomatis saya akan cerita ke suami, kemudian bagaimana jalan pemecahannya. Jadi kalau termasuk yang sarapan dengan membawa makanan itu kebetulan tidak, karena saya usahakan setiap masak pagi sendiri selalu sudah ada sebelumnya. Jadi suami pun digiring untuk bisa selalu sarapan di rumah begitu. Betul. Satu lagi Pak Pi, mungkin yang tadi saya memberi support ke suami dimanapun dia bertugas, saya selalu mendampingi. Langsung begitu, umpamanya mutasi ke Irian gitu. Iya betul. Proses ke Iriannya sudah diiringi sekalian. Apa nunggu? Biasanya kita beradaptasi itu. Kemudian jadi sambil menunggu anak-anak selesai kenaikan kelas, kami menyusul, biasanya beda-beda sekitar sampai 1,5 tahun lah. Oh begitu. Tapi selalu saya dampingi, karena memang saya pikir kalau ada keluarga di sisinya, suami akan lebih tenang untuk bekerja. Sehingga kemanapun kami dampingi, otomatis konsekuensinya saya tidak bisa bekerja dengan berkarir. Tapi nawa itu nek wong Pekalongan ki nawa itu untuk mendampingi itu, apakah ada karena takut diambil orang atau tidak cemburu gitu, apa memang nawa itunya? Mungkin sebagian itu bisa. Ada juga ya. Itu berarti normal. Normal, wanita normal itu. Kalau jadi istilahnya waskat ya Bu. Iya. Waskat. Nah itu yang tidak bisa disayat Pak. Ya betul. Walaupun mungkin suami, kalau saya pikir kalau suami sendiri makannya bagaimana, kemudian bagaimana siapa yang mencucikan bajunya. Kalau saya tidak cepat datang, nanti ada yang lain. Kecuali kalau orangnya seperti saya, orang yang sangat setia kan, nggak mungkin saya pindah ke lain hati kan. Orang tua lurus. Siapa? Loh memang Bapak udah yakin kan kalau saya orangnya lurus ya. Maksudnya kalau lurus ke kiri ya ke kiri terus, ke kanan terus. Jadi nggak pernah belok-belok gitu. Nah terus begini Bu Eni. Nanti mungkin boleh tanya loh Bu. Boleh. Saya ingin tanya. Jadi kan polisi itu tugasnya kan cukup mengandung banyak resiko. Betul. Itu apakah ada nggak kewas-wasan atau bagaimana? Bukannya kita mendengar banyak berita bahwa polisi itu tiba-tiba ditembak orang yang tidak dikenal. Umpamanya gitu. Itu bagaimana proses untuk bisa meredam suasana hati agar tidak terlalu galau begitu, Bu? Saya yang pertama selalu saya berdoa kepada Allah agar suami dilindungi dan bekerja, dituntun untuk bekerja yang baik, benar, sesuai amanah. Sesuai amanah itu satu. Yang kedua juga saya pasrah kepada Allah bahwa segala sesuatu itu kan yang mengatur, ada yang mengatur. Betul. Itu dan setiap saya berusaha kalau suami mau berangkat kantor, saya selalu ikutin sampai ke depan. Ke depan. Kemudian setelah pintu kami ke depan tidak ingin ditinggalin uang ya. Ya sampai di depan begitu sudah salim, sudah ini berangkat ya. Nah, baru karena kalau pernah saya coba saya sedang sibuk apa begitu kan, suami mau berangkat,
nggak berangkat. Iya, iya. Nggak Oh, berangkat. suaminya yang nggak Iya, berangkat. nggak berangkat. Kok dengaran orang jalur duit ngono. Gitu ya, ya. Jadi nunggu. Ah, iya, iya. Mungkin merasa lebih tenang kalau Iya. kita antarkan Iya. sampai ke pintu, Ah. sampai hati-hati ya Pak. Oh, iya, iya. Gitu. Ingat Jadi loh di lebih- jalan Mungkin dalam ini ya Bu, ya Iya, apa lebih iya. merasa. hati-hatinya tenang. dari pistol apa lirikan mata. Ya, hati-hati semua ya, hati-hati Iya, semua iya, iya. gitu ya, ya. Terus setelah itu berarti di rumah ngurus ke apa yang bisa Iya. dikerjakan di rumah Iya. tangga. Jadi beberapa tahun ini sekitar kami pindah ke Jakarta. Saya ini sudah 11 kali Bu pindah. Oh, 11 kali 11 pindah. dan ke luar pulau juga Iya, kan itu jadi kan? dari Jakarta pindah ke Kalimantan Barat, kemudian pindah ke sempat menjadi liaison officer polisi penghubung antara Indonesia dengan Malaysia selama 2 tahun di Kuching, Sarawak. Yo di Kucing Sarawak. Kemudian kembali lagi ke Pontianak, dari Pontianak kita pindah ke Jambi, dari Jambi kita pindah Banyak saudara. ya, ke Gorontalo, dari Gorontalo kita pindah ke Jakarta. Itu Oh, iya. kota-kota besarnya belum Iya. kita ke kabupaten. Iya, 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 iya. Jadi sudah 11 kali. Kemudian sekarang kami menetap di Jakarta semenjak 2008. Anak-anak sudah semakin besar, waktu saya semakin luang ya Bu Iya, ya. iya. Jadi saya berpikir kalau untuk bekerja kantoran sepertinya saya sudah mungkin tidak Tidak mungkin ya. mungkin lagi waktunya. Saya ambil yang fleksibel. Akhirnya saya berusaha untuk ya sedikit-sedikit lah Iya, iya. bagaimana sih Berwirausaha. ya mau menyentuh bufat. Ya, Bu Eni, jadi pernah nggak mengalami sebuah suasana hati ya? Sampai umpamanya kalung itu, aku wes ora kuat. Umpamanya. Terus kalau umpamanya situasi itu melanda, itu apa yang akan dilakukan? Baik orang kuat karena mungkin tugas apa terhimpit oleh masalah yang berat begitu. Maksudnya jenuh. Jenuh dan ya, ruwet. Saya pernah mengalami. Iya. Jadi pada tahun setelah suami selesai PTIK tahun 96, Hmm. waktu itu dari Jakarta yang hiruk pikuk ya Iya. Bu ya, saya dipindah, suami mendapat tugas di daerah Kalimantan Barat di pedalaman, kira-kira sekitar hampir 12 jam dari Pontianak, namanya Kota Sintang. Hmm. Di situ anak saya 2 masih kecil-kecil sekali, kemudian istilahnya 1 jam saja belum tentu ada mobil lewat. Boro-boro mobil, sapi 1 lewat pun belum tentu. Iya. Lah yang lewat Sangat apa? Oh, sangat sepi sekali. Padahal Saya- itu kabupaten. Iya, Oh. saya sangat shock karena dari yang saya biasa sibuk, Iya. kemudian di kota yang sangat Sepi. sepi dan mereka cenderung untuk lebih santai ya. Iya. Kita kan kadang-kadang pagi-pagi udah sempat ini, jadi merasa seminggu hampir saya tidak bisa tersenyum. Adanya cemberut aja, Kasihan, merasa tidak stres. puas ya, Stres. tidak puas dengan ini Bu, tidak puas dengan kondisinya. Akhirnya lama-lama diberi pengertian suami dan sebagainya. Oh. Saya kembali lagi, toh saya di sini mengikuti suami. Iya. Apapun itu saya harus bisa mengatasinya. Akhirnya alhamdulillah betah di situ Berarti sampai 8 bulan. 8 bulan Akhirnya ya. suami mendapat mutasi ke Pontianak. Berarti intinya apakah betahnya untuk mengurai permasalahan suasana batin yang galau sesak itu berdialog dengan diri sendiri, apa mendapatkan masukan dari suami, apakah berdialog dengan yang maha kuasa? Iya, itu semua aku lakukan. Semua Iya, dilakukan, semua. berarti tiga jalur itu Iya. dilaksanakan gitu. Pertama kan diri sendiri Iya, dulu. iya, Rasanya iya. nggak bisa Kalau- ngatasin, iya. udah mulai sesak kan, Iya. kita ngobrol sama suami, Iya. begini-begini. Biasanya Dengan- penekanan atau sambil- masukan lah dari betul, suami itu sambil yang itu kita juga mohon sama Allah Iya. bagaimana ini, Iya. berikan saya pencerahan Kesabaran. lah, Iya. sabar ini dan Iya. sebagainya. Iya. Jadi semua saya lakukan dari segala lini. Iya, iya. Kebutuh sendiri Iya, gimana? iya. Itu kan dari Brebes melaku ke Mien, Iya. ada ke Pekalongan. Iya. Itu kemudian sekarang ngadepin banyak orang Iya. laki-laki yang Iya. rodok kepreman-premanan. Itu pernah nggak mengalami suasana yang meskipun tadi mengalir saja, Iya. kan mengalir kadang-kadang ada Iya, ada benar. tanggul begitu sehingga nggak bisa mengalir. Iya. Gimana Bu? Iya. Kalau saya menghadapi masalah seperti itu, misalnya ya macam-macam ya, Iya. lebih keterbukaan saja, Pak. Saya ajak sharing, saya ajak ngomong pada mungkin yang tidak puas dengan mungkin keputusan saya atau apa, kita ajak berdiskusi, nanti akan tahu jalan Iya. keluarnya. Nah. Boleh nanya, Pak? Boleh, Oh, boleh, boleh. Putus, Ibu kan seorang ibu Iya, wanita iya. yang menjadi kepala sekolah Iya. karena mempunyai Iya, anak buah ya keluar, Bu ya. iya. Ada tidak
dari bapak-bapak yang Iya. menjadi anak buah ibu ini merasa underestimate terhadap ibu karena ibu seorang wanita. Iya. Biasanya kan Itu. ada Iya, bapak-bapak, Betul, alah betul. ibu-ibu kerjaannya di dapur kok sekarang jadi kepala sekolah Ah, misalnya oh, gitu iya. ya, Bu, ya. Tapi dia punya bergene Kalau- karena sekolahnya sudah iya. di situ, Bu Eni. Alhamdulillahnya, Di situ alhamdulillahnya bergenenya, enggak, iya. karena mungkin tadi saya sudah nyampaikan, saya memang sudah banyak membantu kepala sekolah di sana, Ya, jadi ya. ikut banyak berperan, Iya, sehingga iya. mungkin teman-teman sudah tahulah putus itu siapa Oh, gitu, Nah, terus kalau- cerewetnya. Istilahnya yang punya STM jutek itu ya. Mbak orang soalnya. Nah, terus tapi di sini saya ada apresiasi juga Iya. karena kehadirannya di sini ada dengan Pak Tus ada Iya, di sana. ada Iya, suami saya, Itu iya. bagaimana situasi Iya, dengan- perannya ya, Ya, peran enggak, beliau. bukan begitu. Jadi yang saya tanyakan adalah mungkin Bu Tus sekarang sudah menduduki predikat yang lebih tinggi. Iya. Ya, mungkin Iya, ini iya. taruhlah bukan lebih tinggi. Iya, iya. Ada bedanya nggak kasih sayang kepada suami yang suami itu adalah khalifahnya, Iya, iya, pemimpinnya? betul. Gimana Bu? Sebetulnya bisa tanya itu. Kalau saya, kalau saya gini Pak Nanti ya, jual kecap ibu tidak makan ada, sendiri. iya, Tidak ada tidak bedanya, ada ya? bedanya. Tidak Jadi ada saya itu mungkin malah multi ya. Kalau ibu tadi kegiatannya full mendampingi suami, kalau saya kan dari pagi sampai ya namanya terutama sebagai seorang ibu dulu ya mungkin ya. Pondasi dari pendidikan anak itu kan di rumah. Iya. Sehingga itu betul-betul mendidik anak itu ya dari rumah, dari mulai melatih disiplin, agama dan sebagainya. Kemudian sebagai seorang istri itu juga harus bisa mendampingi suami dengan baik, tadi menyiapkan sarapan hampir sama persis. Jadi kalau mau berangkat boleh ditanya suami saya selalu menyiapkan sarapan pagi. Ya kalau Bisa masak jomplang sendiri, nggak? oh bisa. Kebetulan ini kalau iya, Fungsi istri dan kebetulan ibu dan kalau masing- ibu bisa mengikuti kemana suami pindah, kalau saya tidak bisa. Ah, iya. Suami saya kan di swasta ya. Ah, iya. Pindah-pindah dari pertama saya menikah tahun 87 selama 10 tahun di Pekalongan, habis itu di Kudus, Jogja, kemudian Kontraktor, Tegal. Enggak, kebetulan nggak boleh nyebut merek ya. Oh, iya, Ya, iya. di perusahaan minuman. Oh iya berat. Iya. Kalau kontraktor sama seperti saya dari kontrak ke kontrak gitu kan. Belum ada rumah yang tetap ya, kontraktor kontrak Jadi gitu, Bu Bat. iya, beliaunya itu kalau pulang seminggu sekali. Oh. Cuma sekarang ini alhamdulillah sudah 2 tahun itu di Semarang sehingga pulangnya 2 hari sekali. Oke. Jadi ya seperti tadi Ibu, Alhamdulillah, alhamdulillah Kak, suami sport, anak saya juga sport. Iya. Karena anak saya supportnya itu maksudnya anak saya kan satu Bu ya. Tadinya sering ditinggal-tinggal, tapi sebelum saya ikut seleksi jadi kepala sekolah saya sudah ajak Menyiapkan, sharing iya. dulu kira-kira bagaimana, karena jelas kesibukan saya pasti Akan bertambah. Pulangnya juga sore terus ya, karena masing-masing sudah punya kesibukan. Ya saya 1 hari itu sendirian itu di rumah. Ah, Ya alhamdulillah bisa terasasi semua. Bufat. Ini dari cerita ini anak apa cucu ini masuknya ini Bu? Jadi apakah di dunia usaha juga terjadi hal yang demikian? Situasi yang sangat menyesakkan. Pertanyaan saya kan mungkin saya katakan bahwa semua cobaan, semua ujian pasti merata kepada Iya, siapapun. Apakah itu seorang pengusaha, apakah itu seorang dosen, apakah itu seorang guru, siapa saja pasti ada masalah. Yang saya tanyakan itu justru khusus untuk dunia industri ini, akan mem-PHK sampai 500 orang, pasti akan begini. Situasi yang chaos macam itu, bagaimana untuk bisa menenangkan hati ini supaya tetap tenang, tidak galau gitu. Ya harus berupaya Iya. untuk menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Ya kita harus pinter-pinter Iya. menyiasatinya. Iya. Ya, karena hidup kan tidak selalu mulus. Iya. Pasti ada riak, ada gelombang, ada badai, kerikil, ya. ada ya. Ah. Nah, ya alhamdulillah Bisa. semua bisa saya jalani dengan baik ya dengan alhamdulillah. ya, karena saya memang terus terang tidak pernah komplain bahwa kok hidup ini sulit ya, kok pekerjaan ini sulit ya, nggak pernah. Alhamdulillah, karena Iya, ya iya. ada masalah memang harus kita atasi masalah itu. Kalau memang nggak bisa ya udah kita buang aja jauh-jauh. Kalau perlu dibanting sampai pecah. kata Basuki itu kalau tidak bisa dipecahkan ya diremek wae gitu kan. Iya. Baik, inilah sebuah makna yang sudah tidak mungkin bisa kita sepelekan, karena apa yang telah disampaikan
Bu Tus, Bu Eni, Bu Fat ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan seluruh pemirsa Batik TV. Nyambung raos. Sementara kita cukup di sini, setelah ini nanti kita boleh bicara lebih banyak, Bu. Tapi perlu diketahui bahwa nyambung raos ini terselenggara dan ada, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Baik pemerintah, institusi, golongan, atau orang per orang. Tetapi ini semata-mata kita share ya, kita berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita gali itu bisa bermanfaat bagi sesama. Terima kasih atas partisipasinya dan tetaplah di Nyambung Raos setiap hari Senin jam 16.30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. On time, terima kasih.